Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Di dalam hidup ini kita akan selalu diberi yang namanya cobaan atau ujian di dalam hidup. Terkadang banyak sekali sebagian besar dari kita ini merasa tidak mampu untuk menghadapinya dan merasa berputus asa. Dalam hal ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang sebuah keikhlasan dan kesabaran yang dapat kita ambil hikmahnya dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah Nabi Allah yang sangat terkenal karena kesabarannya. Beliau ini merupakan seorang raja dan orang yang paling kaya di negerinya. Beliau memiliki seorang istri dan menikah pada usia 30 tahun. Lalu istrinya pada saat itu berusia 20 tahun. Dari pernikahan Nabi Ayub dan istrinya, beliau dikaruniai 12 orang anak. Allah selalu memberikan kenikmatan di dalam kehidupan Nabi Ayub, berupa harta, tahta, anak-anak, dan istri yang selalu mendampinginya. Kemudian Allah memberikan ujian kepada Nabi Ayub alaihissalam dengan tujuan untuk meningkatkan keimanannya. Dan semua yang Nabi Ayub alaihissalam punya itu diambil dalam 3 hari. Pada hari pertama, Allah memberikan ujiannya berupa penyakit kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub menderita penyakit kusta sehingga menyebabkan perubahan fisik pada dirinya. Kulitnya dipenuhi dengan nanah, rambutnya rontok, dan fisiknya sangat berubah. Yang tadinya tampan, beliau menjadi buruk rupa. Pada hari kedua, karena penyakitnya tersebut, akhirnya kaumnya meninggalkan dirinya dan beliau tidak mendapatkan dukungan lagi dari kaumnya, sehingga yang tersisa hanya 12 orang putranya dan istrinya saja untuk mendampingi dirinya. Dan pada hari ketiga, Allah memberikan ujian berupa mencabut semua harta yang dimiliki oleh Nabi Ayub. Allah mendatangkan badai dan hama kepada perkebunan dan peternakan milik Nabi Ayub saja. Penyakit kusta yang dialami oleh Nabi Ayub itu menular sehingga membuat para pengikutnya dan kaumnya pergi meninggalkannya. Dan hanya tersisa 12 orang putra dan istrinya saja yang mendampingi dirinya. Pada hari kedua, Allah mengambil semua anak-anaknya. Pada saat yang bersamaan, anak-anaknya sedang makan di dalam sebuah ruangan dan atap dari ruangan itu runtuh sehingga menimpa semua anak-anak Nabi Ayub yang menyebabkan mereka semua meninggal. Pada hari ketiga, Allah mengambil semua harta yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam. Allah mendatangkan hama sehingga perkebunannya hancur. Allah mendatangkan badai sehingga semua peternakannya habis. Dan kemudian hartanya itu hancur hanya dalam 1 hari saja. Begitu banyak cobaan yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Tetapi Nabi Ayub tidak marah dan tidak membenci Allah sama sekali. Beliau tetap husnuzon dan berbaik sangka kepada Allah. Beliau tetap sabar dan ikhlas menerima semua cobaan hidupnya. Hingga pada saat suatu hari, istrinya berkata kepada Nabi Ayub, "Wahai Ayub, engkau adalah Nabi Allah. Jika engkau tidak bisa meminta hartamu kembali dan anak-anak kembali, aku ikhlas. Tetapi mintalah untuk Allah menyembuhkan penyakitmu ini, agar engkau bisa melanjutkan dakwahmu." Lalu Nabi Ayub menjawab dengan sebuah pertanyaan kembali kepada istrinya, "Wahai istriku, sudah berapa lama kita menikmati kenikmatan yang diberikan oleh Allah?" Kemudian istrinya menjawab, 20 tahun wahai Ayub. Dan Nabi Ayub bertanya kembali, "Sudah berapa lama kita menerima musibah ini?" Istrinya menjawab, 18 tahun. Kemudian Nabi Ayub menjawabnya kembali, "Wahai istriku, aku masih malu untuk meminta kepada Allah." Setelah 20 tahun menerima cobaan dari Allah, barulah Nabi Ayub berdoa dan meminta kepada Allah dengan kalimat yang sangat santun. Beliau mengucapkan, "Rabbi anni masaniyad duru wa anta
arhamar rahimin, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku sedang sakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di atas segala penyayang. Lalu kemudian Allah mengembalikan semuanya kepada Nabi Ayub dalam waktu 3 hari juga. Hari pertama, Allah memberikan mukjizatnya berupa air yang terpancar dari bawah kaki Nabi Ayub, dan air itu mengenai tubuhnya. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ayub alaihissalam untuk mandi dengan air tersebut. Kemudian Allah mencabut semua penyakitnya dan disempurnakan kembali fisik Nabi Ayub seperti sedia kala. Dan pada hari kedua, seluruh kaumnya mengetahui kabar bahwa Nabi Ayub alaihissalam telah sembuh dan mereka bergembira. Kemudian Allah juga mengembalikan semua harta Nabi Ayub alaihissalam. Lalu pada hari ketiga, istri Nabi Ayub alaihissalam hamil, dan pada setiap tahunnya beliau melahirkan sepasang bayi kembar. 12 orang anaknya yang meninggal sebelumnya telah digantikan oleh Allah kembali. Berkat kesabaran, keikhlasan, dan sikap selalu husnuzon kepada Allah, Nabi Ayub bisa melewati semua ujiannya, dan Allah telah mengembalikan semua yang telah diambil untuk menguji keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Ada baiknya kita tetap bersabar dan ikhlas dalam menerima setiap ujian yang diberikan Allah kepada kita, karena sesungguhnya Allah tidak akan memberikan ujian kepada kita melebihi kesanggupan kita sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kisah kesabaran dan keikhlasan dari Nabi Ayub alaihissalam. Saya mohon maaf jika terdapat salah dalam penyampaian. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.